Suku Jawa merupakan suku dengan populasi terbesar di Indonesia. Suku Jawa telah menyebar luas di pulau-pulau se-Nusantara, meski konsentrasinya tertinggi tetap di Pulau Jawa. Ada berbagai teori mengenai asal-usul suku Jawa. Di antaranya adalah pribumi, atau manusia purba, kemudian keturunan India, Turki, hingga keturunan Cina. Yang terbaru, ada dugaan bahwa suku Jawa merupakan keturunan Nabi Nuh, tepatnya dari Yafits bin Nuh. Teori ini diungkapkan oleh ulama terkemuka, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair, atau Mbah Mun. Ternyata, ada pula teori mengenai asal-usul bangsa Cina atau Tiongkok dari keturunan Yafits juga. Mengutip laman NU Online, bangsa Cina yang ada di dunia ini tersebar di banyak wilayah, merupakan keturunan salah satu anak Nabi Nuh yang selamat setelah banjir besar. Mana yang lebih benar dari keturunan Yafits, suku Jawa atau bangsa Cina? Mengutip dari NU Online, sejarawan sekaligus penulis muslim terbesar dari Cina, yang bernama Liu Qi pada tahun 1724, menyatakan bahwa Nabi Nuh memiliki beberapa orang anak. Mereka bernama Sem, Ham, dan Yafits, yang tersebar di berbagai wilayah di dunia, termasuk ada salah satunya yang mencapai Cina. Dalam Journal of the American Oriental Society, dijelaskan bahwa Sanmu, atau Sem, adalah bapaknya orang Arab, yaitu bagian tengah dari bumi, dan Hamu atau Ham, di Eropa, yaitu belahan bumi bagian barat, dan anaknya yang ketiga bernama Yafusi, atau Yafits, yang mendiami belahan bumi bagian timur, yang sekarang dikenal dengan China, atau Cina. Para peneliti lainnya juga mengidentifikasi, bahwa Yafits adalah Fusi, yaitu Kaisar Cina, dia adalah seorang legendaris yang pertama. Pendapat ini ditulis oleh Li Huani dan Lan Zuxi pada abad ke-19. Li Huani menulis bahwa Yafits adalah Kaisar Fusi yang merupakan keturunan Nabi Adam generasi ke-11. Yafits menyeberangi gurun dari Jazirah Arabia. Lan Zuxi juga menegaskan, bahwa nama Fusi dalam bahasa Arab adalah Yafits. Menariknya, daerah yang ditinggali oleh keturunan Yafits bin Nuh pernah disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas, sebagai wilayah yang akan sering dilanda oleh pandemi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Imam Asyuyuti menyebutkan hal ini dalam kitabnya. Ibnu Sa'id dan Ibnu Jarir dalam tarikhnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, keturunan Sem tinggal di Al-Mijdal, yaitu wilayah yang menyenangkan. Keturunan Ham tinggal di Majra Janub dan Ed-Dabur, kemudian wabah dihilangkan dari mereka. Adapun keturunan Yafits tinggal di Syafwah dan Majra Syamal, dan mereka dilanda wabah penyakit. Salah satu teori yang jarang diperbincangkan adalah bahwa suku Jawa adalah keturunan Nabi Nuh. Lebih tepatnya adalah Yafits bin Nabi Nuh. Teori ini bahkan diungkapkan oleh ulama terkemuka yaitu Kiai Haji Maimun Zubair atau yang akrab dengan panggilan Mbah Mun. Mbah Mun menduga bahwa Sayyid Yafits lah yang menurunkan orang-orang Jawa. Itu berarti suku Jawa merupakan keturunan Nabi Nuh. Aku menduga bahwa Sayyid Yafits itu orang Jawa. Karena orang Jawa itu sangat tawadluk, Sayyid Yafits juga seorang yang tawadluk. Eropa sebelum era Nabi Ishak itu sudah ada orangnya. Nabi Ishak memiliki putra bernama Nabi Yakub, yakni leluhur Bani Israel, dan Is, yang menurunkan orang Romawi. Eropa sejak dahulu dihuni oleh keturunan Nabi Ishak. Lalu, Nabi Nuh itu memiliki putra bernama Syam, Ham, dan Yafits. Ada satu lagi bernama Kan'an, tapi dia kafir. Menurutku, Jawa ini keturunan Yafits, karena orang Jawa ini rendah hati seperti Yafits. Lima teori asal-usul suku Jawa. 1. Keturunan penduduk pribumi. Teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di Pulau Jawa ini.
Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa, seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa kini. Hasil DNA tersebut menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh satu antara yang lainnya. Hal ini akhirnya dipercaya oleh arkeolog sebagai asal-usul keberadaan suku Jawa. 2. Berasal dari Cina. Berbeda dengan kesimpulan dari arkeolog tadi. Sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunan, di negara Cina. Teori ini dikemukakan sejarawan asal Belanda, Profesor Dr. Kern, yang mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain. Ia juga menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa. 3. Keturunan India. Teori lain mengatakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti oleh para pengikutnya. Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaannya. Akhirnya Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama pengikutnya, yang kemudian pulau ini diberi nama Javacekwara. Hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. 4. Keturunan bangsa Turki. Konon asal sebuah surat kuno ini bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja Turki mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini dan akhirnya pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi, karena terdapat banyak tanaman jawi. 5. Keturunan dari bangsa India. Asal-usul suku Jawa kali ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Kemudian terjadilah musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut. Menurut tulisan kuno dari India ini, Aji Saka menjadi orang pertama yang menemukan dan menginjakkan kakinya di tanah Jawa pertama kali, sehingga Aji Saka beserta para pengawal juga pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa tersebut. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.